Pada episode sebelumnya, Sati berhasil membelah tubuh Leak hingga menjadi dua bagian. Bukan hanya itu saja, Komandan Satib dengan ajian Guntur Saketi yang dimilikinya, dia mampu membuat Calonarang kewalahan untuk mengalahkan Satib. Wanita itu pun disambar petir Guntur Saketi hingga tubuhnya gosong. Calonarang pun terkapar tak berdaya. Satib kira pertempuran sudah usai, namun ternyata tidak. Leak yang tubuhnya terbelah dua berhasil pulih kembali. Leak itu malah tampak lebih kuat dari sebelumnya. Ada banyak lidah panjang yang keluar dari dalam mulutnya Leak. Lidah-lidah itu mencekik leher Raka, Mahesa, Geni, dan juga Komandan Satib. Tak jauh dari sana, tampaklah Calonarang sedang duduk sila sambil memejamkan kedua matanya. Tangan Calonarang diletakkan di atas pahanya, bibirnya juga berkomat kamit. Calonarang sedang membaca mantra ilmu hitam tingkat tinggi. Dulu mantra itu pernah ia gunakan untuk melawan panglima di zaman kerajaan Jawa kuno. Mantra tersebut bisa mengeluarkan api yang menyembur dari perut bumi. Sejauh ini belum pernah ada yang selamat dari mantra tingkat tinggi milik Calonarang itu. Perlahan api keluar dari dalam perut bumi. Api itu semakin lama semakin membesar lalu mendekat perlahan ke musuhnya Calonarang. Tak ada kesempatan bagi mereka untuk selamat. Calonarang memang lawan yang sangat kuat. Dia adalah penyihir zaman kerajaan kuno yang punya ribuan mantra ilmu hitam. Dan tiba-tiba saja terdengar suara lelaki tua. "Permisi, apa benar ini distrik Wajo?" Tanya seorang lelaki tua yang berdiri tak jauh dari Calonarang. Lelaki itu memakai kopiah haji, tubuhnya kurus. Dia juga mengenakan kaos tipis berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam. Dan juga alas kaki yang terbuat dari karet ban bekas. Lelaki tua itu memikul barang dagangan. Ada dua keranjang yang ia pikul menggunakan tongkat bambu. Di dalam keranjang itu ada ikan asin deng-deng. Jelas lelaki tua itu adalah seorang pedagang. Tapi kenapa dia ada di distrik Wajo? Calonarang pun membuka matanya. Api yang ia kendalikan berhenti di tengah jalan. Wanita itu menoleh pada lelaki tua yang mengenakan kopiah haji. Calonarang heran kenapa lelaki tua itu tampak santai sekali. Tak ada raut wajah ketakutan pada lelaki tua itu. "Turunkan mereka, kasihan," ucap lelaki berkopiah haji. Namun tanpa diduga-duga sebelum lidah Leak berhasil mencekik leher lelaki tua, lidah itu lebur begitu saja menjadi debu, termasuk lidah-lidah yang mencekik Satib dan keluarga Raka. Mereka berempat pun jatuh berdebam. Satib segera berdiri. Dia mengambil kampak petruknya, kemudian menoleh pada lelaki misterius berkopiah haji. Calonarang mengerutkan dahi. Dia tak menyangka ternyata masih ada orang sakti lainnya di distrik Wajo. Dia mengarahkan mantra tingkat tinggi pada lelaki tua tersebut. Api dengan ganas membakar tubuh si lelaki tua. Geni ketakutan melihat kejadian itu. Lalu setelah api itu padam, si lelaki tua masih berdiri di sana dan tidak terluka sedikit pun. Raut wajahnya juga masih biasa-biasa saja. "Aku kesini hanya ingin bertanya, apakah ini distrik Wajo? Aku mau berdagang di distrik ini," ucap lelaki berkopiah haji. Geni menatap wajah lelaki itu. Sepertinya Geni pernah melihat lelaki itu di pasar Reban. Ya, tak salah lagi. Lelaki itu pernah berdagang ikan asin deng-deng di pasar Reban. Tapi hanya 2 minggu saja lalu menghilang entah kemana. Bisa jadi lelaki berkopiah haji itu adalah pedagang yang senang berpindah-pindah tempat. Geni tidak menyangka kalau si lelaki tua itu sangat sakti. Entah siapa namanya, Geni tak pernah bertanya sama sekali. Calonarang tercengang-cengang melihat kesaktian si lelaki tua. Sangat ajaib. Serangan api Calonarang bahkan tak mampu menghanguskan barang dagangan si lelaki tua. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. "Ayo, maju kau," ucap si lelaki tua. Calonarang dengan sekejap mata sudah ada di hadapan lelaki itu. Dia mencekik lelaki itu lalu membawanya terbang jauh ke langit. Di ketinggian itulah Calonarang membanting tubuh si lelaki dengan sangat keras. Permukaan tanah sampai retak saat tubuh si lelaki mendarat. Tampaknya Calonarang belum puas. Dia mengeluarkan pisau sakti lalu meluncur dari ketinggian untuk menusukkan pisau itu di perutnya si lelaki tua. Dan pisau tersebut berhasil menembus perut lelaki itu.
Kedua mata si lelaki terpejam. Tampaknya pisau sakti milik calon narang berhasil mengalahkan si lelaki berkopiah haji. Calon narang berdiri di samping tubuh lelaki itu. Napas calon narang ngos-ngosan. Dia baru saja mengeluarkan ilmu tingkat tinggi. Wanita itu memandangi tubuh si lelaki yang terkapar tak berdaya di atas tanah yang retak. Tak lama kemudian, ada yang aneh dengan tubuh si lelaki. Perlahan tubuhnya memudar begitu saja seperti asap yang tertiup angin. Calon narang kaget. Dia menoleh ke segala arah untuk mencari keberadaan si lelaki tua. Ternyata lelaki itu sedang berdiri di dekat barang dagangannya. Dia mengambil gagang bambu yang biasa ia gunakan untuk memikul dagangan. Apa lelaki itu akan menjadikan gagang bambu sebagai senjata? Ah, ini benar-benar gila. Sementara itu, Satip sedang sibuk bertarung dengan leak peliharaannya calon narang. Beberapa kali Satip menghujamkan kampak petruk ke tubuhnya leak, tapi tidak mempan. Entah bagaimana tadinya, yang jelas kini leak itu malah menjadi semakin kuat. Satip mulai kewalahan menghadapinya. Di sisi lain, calon narang menjadi sangat marah. Wanita itu merasa diremehkan oleh si lelaki tua. Bibir calon narang mulai berkomat kamit. Dia mencoba untuk melumpuhkan tubuh lelaki tua itu, tapi tidak bisa. Kini calon narang merubah dirinya menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dia juga menyuruh leak untuk menyerang lelaki tua itu. Calon narang dan leak melompat dengan sangat tinggi. Tubuh mereka mengeluarkan api. Lidah leak menjulur panjang. Sementara itu, lelaki tua berkopiah haji mendongak ke langit. Kedua matanya bercahaya putih menyala dengan sangat terang, membuat semua orang yang ada di sana harus menutup mata mereka karena saking silaunya. Angin pun berhembus dengan sangat kencang. Itu seperti angin badai. Si lelaki tua mengacungkan tongkat bambunya ke calon narang dan leak. Kemudian kedua makhluk itu seketika saja terhenti di udara. Tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Cahaya dari mata lelaki tua perlahan padam. Ia kembali seperti semula. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu benar-benar kaget. Mereka tidak menyangka kalau si lelaki tua sangatlah sakti. Kemudian lelaki itu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dan seketika saja calon narang beserta leak hancur lebur seperti kepingan daun yang dibakar. Duloh yang terbaring tak jauh dari sana, pocong itu seketika saja meraung. Mulutnya terbuka lebar. Entah apa yang terjadi pada pocong itu, padahal keris sakti masih tertancap di tubuhnya. Kemudian si lelaki tua berkopiah haji membereskan kembali barang dagangannya. Dia pun memikul dagangannya itu dan hendak pergi dari distrik Wajo. "Ki, tunggu Ki," ucap Raka. Buru-buru dia menghampiri lelaki misterius itu. Si lelaki berkopiah haji berhenti. Dia menoleh pada Raka. "Terima kasih atas kemurahan hati Aki yang sudah menyelamatkan kami semua," ucap Raka. "Tidak perlu berterima kasih. Lagi pula, kebetulan aku ingin berdagang di distrik ini. Namun tampaknya daganganku tidak akan laku," ucap si lelaki tua. "Kalau boleh tahu, siapa nama Aki?" tanya Raka. "Ah, aku enggan menyebutkan nama. Lagi pula, manusia itu lebih diingat perbuatannya, bukan namanya. Nama hanya sekedar tanda saja," ucap si lelaki tua. Raka menelan ludahnya sendiri. Wajah Raka sangat kotor dan kumal. "Baiklah Ki, sekali lagi aku sangat berterima kasih," ucap Raka sambil menundukkan kepala. Lelaki berkopiah haji itu menoleh pada pocong Duloh. Pocong itu punya ajian pancasona dan dihuni oleh ratusan demit. Dia sangat berbahaya. Calon narang sudah berhasil memasukkan mantra ilmu hitam ke dalam pocong itu. Kau harus mengasingkannya. Kalau tidak, di malam satu suro nanti, pocong itu akan bangkit dan menjadi lebih ganas, ucap lelaki tua. Raka pun menoleh pada pocong Duloh. Apakah Aki bisa melenyapkan pocong itu? Tanya Raka. Si lelaki berkopiah haji menggelengkan kepala. Tidak bisa. Dia punya ajian pancasona. Itu adalah ajian kejayaan. Mau bagaimanapun, dia akan terus seperti itu. Yang harus kau lakukan hanya mengasingkannya ke tempat yang jauh, ucap si lelaki tua. Kemana Ki? Tanya Raka. Ke pulau terpencil yang tidak dihuni manusia sama sekali. Di pulau mana saja, asal jauh dari kehidupan manusia, ucap lelaki tua. Raka terdiam sejenak. Dia sedang memikirkan pulau mana yang cocok untuk mengasingkan pocong Duloh. Segera asingkan pocong itu, karena malam satu suro akan segera tiba. Demit-demit akan keluar dari sarangnya. Mereka berkeliaran di desa-desa, hutan, dan mata air.
Energi gaib mereka akan mendukung kebangkitan Duloh, dan keris yang tertancap di tubuh Duloh tidak akan sanggup menahan kekuatan gaib, ucap lelaki tua. Raka pun mengangguk. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan si lelaki berkopiah haji. Tak lama kemudian, si lelaki beranjak pergi sambil memikul barang dagangannya. Dia berjalan ke arah timur dan berteriak mempromosikan ikan asin dendengnya. Sementara Satib masih berdiri di samping Geni. Dia sangat kagum dengan kesaktian lelaki tua itu. Jelas si lelaki berkopiah haji bukanlah mertuanya Satib dari alam gaib. Lelaki itu memang pedagang dendeng ikan asin yang sering berpindah dari satu desa ke desa lain untuk menjual barang dagangannya. Tak ada yang tahu siapa nama lelaki itu. Cahaya fajar mulai menampakkan keindahannya di langit. Pagi segera tiba. Satib dan keluarga Raka masuk ke dalam gedung aparat. Keesokan harinya, Raka memasukkan pocong Duloh ke dalam peti. Dia akan mengasingkan pocong itu ke sebuah pulau. Raka diberitahu Satib soal pulau terpencil yang tak berpenghuni di Laut Jawa. Raka harus segera membawa Duloh ke pulau itu sebelum malam 1 Suro tiba. Setelah Duloh dimasukkan ke dalam peti, Raka pun pamit. Satib menyuruh anak buahnya yang masih hidup untuk mengantar Raka ke pelabuhan menggunakan mobil pickup. Sementara itu, Geni dan Mahesa pulang ke desa Reban menggunakan delman. Sebenarnya Geni sedih karena ayahnya tidak ikut pulang. Tapi pocong itu akan sangat membahayakan orang banyak kalau tidak diasingkan. Mau tidak mau, Geni harus merelakan ayahnya pergi. Setelah Geni dan Mahesa pulang, kini hanya tinggal Satib dan 5 anak buahnya yang berdiri di halaman gedung aparat. Satib mengamati sekelilingnya. Distrik Wajo sangat kacau, persis seperti kota Berlin yang dibombardir tentara Uni Soviet. Pertarungan demi pertarungan terjadi di distrik kecil ini. Distrik yang bahkan orang-orang enggan untuk berlama-lama tinggal di sana. Distrik yang dihuni oleh para pekerja tambang ilegal yang miskin dan mudah dikendalikan. Komandan Satib benar-benar tidak menyangka kalau distrik Wajo akan hancur seperti ini. Komandan itu pun beranjak masuk ke dalam ruangannya. Kemudian Satib mengambil kampak petruk yang ia simpan di bawah meja. Ia mengusap kampak sakti itu. Tugas Satib sudah terpenuhi. Dan sekarang dia masih punya perjanjian terikat dengan makhluk gaib. Satib harus tinggal di alam gaib untuk mendampingi istrinya. Entah sampai kapan dia harus tinggal di sana. Yang jelas, kelak dia ingin kembali seperti manusia biasa. Satib tidak ingin selamanya tinggal di alam gaib. Komandan itu melangkah menghampiri lemari. Di dalam sana ada sebuah bendera merah putih. Satib pun mencium bendera itu lalu beranjak menuju halaman gedung aparat. Ia menyuruh anak buahnya untuk membuat tiang bendera menggunakan bambu. Bendera pun dikibarkan. Satib menatap kibaran bendera itu sambil hormat. Satib akan mengundurkan diri dari aparat karena harus kembali ke alam gaib. Setelah selesai hormat bendera, Satib beranjak kembali ke ruangannya. Dia membaringkan dirinya di atas sofa. Ia sangat kelelahan. Pertarungan semalam benar-benar menguras tenaganya. Malamnya ada yang mengetuk pintu ruangan Satib. Ternyata pintu itu tidak dikunci. Anak buah Satib masuk ke dalam ruangan itu. Tapi ternyata Satib sudah tidak ada. Dia sudah pergi ke alam gaib. Ada secari kertas pengunduran diri di atas mejanya Satib. Anak buahnya itu pun menyampaikan surat tersebut ke pemerintah pusat. Dan tak butuh waktu lama, pemerintah pusat mengirimkan komandan baru ke distrik Wajo untuk menggantikan Satib. Baik, mari kita tengok kabar si lelaki tua yang sangat sakti itu. Jauh dari distrik Wajo, si lelaki tua berkopiah haji berjalan perlahan sambil memikul barang dagangannya. Ia menelusuri jalan setapak yang sepi. Lalu tanpa diduga-duga muncullah 4 orang lelaki muda berbadan besar mencegat lelaki tua itu. Mereka semua memegang golok yang sangat tajam. "Heh, serahkan uangmu," bentak salah satu lelaki berambut ikal sambil menodongkan golok. Si lelaki berkopiah haji itu pun meletakkan dagangannya. Dia langsung merogoh kantong celananya lalu menyerahkan uang receh pada komplotan perampok. "Serahkan semuanya," bentak salah satu perampok. Mereka pun merogoh paksa kantong si lelaki tua. Lalu dari dalam kantong itu mereka menarik segenggam uang kepingan dan kertas. Uang itu banyak sekali. Mereka merampasnya dengan paksa.
Tapi si lelaki tua tidak melawan. Dan ada keanehan yang terjadi. Walaupun mereka sudah merogohnya berkali-kali, tapi uang yang ada di dalam kantong si lelaki tua tidak habis-habis. Semakin dirogoh malah semakin banyak. Gerombolan perampok itu pun menoleh pada si lelaki tua. Mereka benar-benar heran dengan kejadian itu. Tapi mereka sangat senang. "Hei, kalian lihat itu?" kata si lelaki tua sambil menunjuk sebuah pohon. Tanpa diduga-duga, daun-daun pohon itu berubah menjadi uang kertas. Mereka berlomba-lomba untuk menguasai pohon tersebut. Para perampok itu tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya mereka berkelahi satu sama lain, bahkan saling bacok. Tak ada yang selamat dari mereka. Semuanya mati dalam perkelahian itu. Dan setelah mereka mati, pohon itu berubah seperti semula. Ternyata itu hanya pohon jengkol. Uangnya juga kembali menjadi daun. Begitupun dengan uang yang keluar dari kantong si lelaki tua. Kini puluhan lembar uang itu malah menjadi daun kering. Tak lama berselang, lelaki berkopiah haji kembali memikul barang dagangannya. Dia terus menelusuri jalan setapak menuju sebuah pasar. Di pasar itulah dia akan menjajakan ikan asin dendeng. Selesai. Terima kasih telah menyimak cerita Mbah. Tunggu dulu season berikutnya ya. Tetap sehat dan salam getih.